video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu Rima berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa dulu. Ibu Rima pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa Ibu Rima mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena seperti yang kita ketahui, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jika kalian harus keluar rumah dan bertemu dengan orang-orang, tetap menjaga jarak sekitar 1,5 hingga 2 meter. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut beda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut beda. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu Rima ada ice breaking nih. Yuk kita senam otak dulu.
Perhatikan dulu yuk gambar di samping ini. Nah, Ibu Eka baru saja membeli sebuah pizza. Sebelum menyajikan pizza tersebut, Ibu Eka memotong pizza itu menjadi 8 bagian. Nah, anak-anak tahu bahwa setiap satu potongan pizza tersebut dapat kita sebut dengan 1/8 bagian pizza. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah kan mempelajari berbagai bentuk pecahan waktu di kelas 4? Ayo kita ingat kembali ya. Nah, sekarang Ibu Rima ingin bertanya, pecahan biasa itu yang seperti apa sih? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang berbentuk A/B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pecahan A/B, A disebut dengan pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Anak-anak, dalam penjumlahan pecahan biasa terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama, untuk pecahan biasa dengan penyebut sama. Cara menjumlahkannya yaitu dengan cara menjumlahkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebutnya tetap. Yang kedua, yaitu pecahan biasa dengan penyebut beda. Nah, ini ada tambahan cara ya anak-anak, yaitu pertama-tama kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan yang beda? Yaitu dengan cara KPK. Anak-anak masih ingat kan cara mencari KPK? Baik. Nah, cara mengerjakan atau menjumlahkan pecahan dengan penyebut beda, kita samakan terlebih dahulu seperti ini. Setelah sama, kemudian kita jumlahkan pembilang dengan pembilang. Kemudian penyebut yang sudah sama tadi kita tuliskan kembali di hasilnya. Mudah kan anak-anak cara menghitungnya? Sama dengan penjumlahan pecahan biasa, pengurangan pada pecahan biasa juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pada penyebut sama dan pada penyebut beda. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu dengan penyebut beda. Agar kalian lebih paham, silahkan untuk melihat contoh berikut. Soal pada contoh ini yaitu 3/4 dikurang 2/6. Penyebutnya 4 dan 6. Sehingga kita cari KPK dulu dari 4 dan 6, yaitu 12. Nah, bagaimana cara kita menentukan pembilangnya ya? Caranya, kita melihat 3/4 dulu ya. 4 itu dikalikan berapa yang hasilnya 12? Ya, dikalikan 3. Sehingga pembilang dari 3/4 juga kita kalikan 3, yang hasilnya 9/12. Kemudian 2/6. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, 2. Sehingga pembilang dari 2/6 juga kita kalikan 2, yang hasilnya 4/12. Kemudian penyebut udah sama nih, berarti tinggal kita kurangkan saja 9 kurang 4, yaitu 5, dan penyebutnya tetap 12. Hasilnya, hasil dari 3/4 dikurang 2/6, yaitu 5/12. Mudah ya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang penjumlahan dan juga pengurangan pecahan biasa. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan ke penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran. Tapi terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuknya seperti ini. Dan untuk mengetahui bagaimana sih cara kita menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, lihat saja contoh berikut ini. Nah, di soal pertama ini 7 3/5 ditambah 3 1/7. Pertama, samakan dulu penyebut dengan mencari KPK dari 7 dan 5, yaitu 35. Kemudian, jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan, sehingga hasilnya adalah 10 26/35. Nah, ini untuk cara yang pertama ya anak-anak.
Untuk cara yang kedua, silakan kalian pelajari sendiri ya. Soal yang kedua yaitu 8 2 per 5 dikurang 5 1 per 3. Kita cari dulu KPK dari 5 dan 3 yaitu 15. Sehingga menjadi 8 6 per 15 dikurang 5 5 per 15. Yang hasilnya adalah 3 1 per 15. Baik, tadi sudah kalian simak tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kemudian kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Apa kalian tahu apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang dituliskan dengan tanda koma. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, perhatikan contoh berikut. Syarat penjumlahan pada pecahan desimal yaitu komanya harus sejajar ya anak-anak. Contoh 12,325 ditambah 8,135 hasilnya 20,460. Sama juga untuk pengurangan, contoh 24,56 dikurang dengan 23,72 hasilnya 0,84. Ingat, komanya harus sejajar. Baik anak-anak, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Apa ya pecahan persen itu? Pecahan persen adalah pecahan yang disimbolkan dengan tanda persen. Nah, yang artinya adalah per 100. Jadi bilangan persen itu merupakan hasil dari pembagian suatu bilangan dengan 100. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan persen, perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan bilangan persen sama saja dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa loh. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan juga pengurangan pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, silakan kalian melihat ilustrasi berikut ini. Ibu dan Nina sedang pergi ke pasar tradisional. Di pasar tradisional, Ibu membeli bawang merah, bawang putih, dan jeruk manis. Bawang merah 1/2 kg, bawang putih 3/4 kg, dan jeruk manis 1/2 kg. Saat perjalanan pulang, Ibu bertemu dengan Tono, kemudian memberikan 1/4 kg jeruk manis. Kemudian Ibu dan Nina pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Ibu ingin menghitung berat belanjaannya. Berapakah berat belanjaan Ibu sebelum dan sesudah memberikan jeruk manis kepada Tono? Yuk anak-anak, kita bantu Ibu menghitung berat belanjaannya. Yang pertama, berat belanjaan Ibu sebelum singgah, yaitu 1/2 ditambah 3/4 ditambah 1/2. Yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu pecahan dengan pecahan, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 7/4. Setelah penyebutnya disamakan ya, 7/4 kita pecah menjadi 1 3/4, sehingga hasilnya adalah 2 3/4. Jadi berat belanjaan Ibu sebelum singgah itu 2 3/4 kg. Kemudian berat belanjaan Ibu setelah singgah, sisa jeruk berapa sih? 1/2 diberikan kepada Tono 1/4 kg. Kita samakan penyebutnya seperti biasa, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 1/4, hasilnya 1/4 kg. Jadi sisa jeruk Ibu yaitu 1/4 kg. Kemudian setelah kita tahu berapa sisa berat jeruk, kita jumlahkan lagi nih belanjaan Ibu. 1/2 ditambah 3/4 ditambah 1/4. Caranya sama dengan yang tadi ya. Langsung saja kita samakan penyebut, dan hasil yang kita dapatkan adalah 1 ditambah 6/4. 6/4 kita pecah menjadi 1 2/4, sehingga 1 ditambah 1 2/4 sama dengan 2 2/4. 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2, sehingga berat belanjaan Ibu setelah singgah yaitu 1/2 kg. Demikian video pembelajaran ini
mempermantap pemahaman kalian tentang penjumlahan dan juga pengurangan pecahan, silahkan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di lembar kerja siswa kalian. Baik anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.